Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI KK selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AK MSI selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Lomelia Lestari dengan NIM 181705128 dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama dan pembimbing pendamping karena sudah membimbing saya sehingga saya bisa merampungkan skripsi saya. Yang hari ini akan saya presentasikan dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi dan Konsentrasi Belajar terhadap Pemahaman Pajak Mahasiswa. Studi pada mahasiswa Young Entrepreneur Association Undiksa. Latar belakang. Sumber pendapatan dan pembiayaan utama yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara tidak terkecuali Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang dapat diperoleh langsung dari masyarakat sebagai wujud dari gotong royong membangun negeri. Nah, pajak sebagai sumber pendapatan utama Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam membiayai rumah tangga negara yang dapat dilihat dari persentase penerimaan negara dalam APBN. Pajak memberikan sumbangsi terbesar dalam postur anggaran tahun 2020. Yaitu sebesar 1.865,7 triliun. Sedangkan sumber penerimaan lainnya masih sangat jauh di bawah pajak. Nah, semangat gotong royong ini tentunya tidak berjalan begitu saja, tetapi terdapat kendala seperti kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar dan melaporkan SPT-nya. Nah, hal ini juga dilihat dari tax ratio Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia, yang mana besaran tax ratio Indonesia hanya sebesar 11,6% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 10,7% pada tahun 2017. Nah, rendahnya penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kurangnya pemahaman pajak. Pemahaman yang kurang dari masyarakat terkait pajak menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami tentang pajak, yang mengakibatkan mereka tidak taat melakukan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik. Pemahaman terkait perpajakan baik dilakukan dengan menyasar generasi muda atau dalam hal ini mahasiswa untuk menciptakan tax people. Penilaian pemahaman perpajakan terhadap mahasiswa dinilai perlu karena termasuk ke dalam calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang. Menurut penelitian Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2021, yang menyasar generasi milenial dan generasi Z tetap memiliki sifat apatis dan memiliki sedikit keyakinan pada keberadaan pajak. Nah, di Universitas Pendidikan Ganesha terdapat suatu wadah bagi mahasiswa wirausaha bernama Young Entrepreneur Association atau YES yang terlihat belum memiliki pemahaman mengenai pajak. Hal ini terlihat dari observasi awal yang mana 58,3% mahasiswa yang tergabung dalam YES yang memiliki usaha menyatakan 100% belum memiliki NPWP dan tidak pernah melakukan pelaporan perpajakan. Temuan terkait kurangnya pemahaman pajak ini merupakan sebuah masalah yang sangat penting karena tentu akan berpengaruh pada kepatuhan perpajakan di masa yang akan datang. Nah, menurut Adi dan kawan-kawan pada tahun 2018, pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan, misalnya tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan diserahkan, maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum. Nah, motivasi menurut Siagian 2014 ialah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, motif ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, selanjutnya mengenai konsentrasi belajar merupakan kemampuan untuk membesarkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Nah, untuk mengukur tingkat konsentrasi belajar peserta didik, yang terpenting adalah mengetahui seberapa jauh individu tersebut menerima, menolak, dan menghindari setiap pelaksanaan pembelajaran yang menjadi kecenderungannya. Merujuk pada latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian di antaranya. Yang pertama, apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa? Yang kedua, apakah motivasi dalam diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa? Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketiga rumusan masalah tersebut. Kajian teori.
Kajian teori dalam penelitian ini terdiri atas beberapa teori. Di antaranya yang pertama ada teori of planned behavior. Teori ini dikembangkan oleh Isaac Asen yang berasal dari teori of recent action. Menurut Asen, faktor yang mempengaruhi dalam teori perilaku terencana yaitu niat individu dalam melakukan suatu perilaku. Niat diartikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Nah, semakin kuat niat untuk berperilaku, maka semakin besar perilaku yang dilakukan. Sedangkan adapun faktor yang mempengaruhi niat berperilaku ini yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berikut dapat digambarkan mengenai teori perilaku terencana atau TPB. Nah, sedangkan adapun teori yang mendukung penelitian ini yaitu ada teori pemahaman. Teori pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk membangun pengertian dari pesan-pesan dalam pembelajaran yang mencakup lisan, tulisan, dan komunikasi grafis. Nah, pemahaman juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahan yang dipelajari. Nah, terdapat 3 unsur pemahaman yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan perilaku belajar. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa kajian teori yang mendukung, yaitu yang pertama mengenai dasar pajak. Pajak merupakan kontribusi warga negara kepada kas negara dengan mengacu pada undang-undang yang bersifat memaksa yang tidak memperoleh timbal balik secara langsung, serta dipakai dalam membiayai pengeluaran umum. Nah, yang kedua mengenai pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan, misalnya tarif pajak, berdasarkan undang-undang yang akan diserahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum. Yang ketiga mengenai motivasi diri sendiri. Motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, terdapat 2 jenis motivasi, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang keempat yaitu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar yang dapat diamati melalui tindakan rekayasa di kelas seperti perhatian siswa, antusias, kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan, bertanya atau keaktifan dalam kelompok kerja. Nah, yang kelima yaitu mengenai Young Entrepreneur Association. Young Entrepreneur Association atau YES ini merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung mahasiswa yang memiliki usaha dan berminat untuk mempelajari usaha. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya yang pertama penelitian menurut Indrayani tahun 2021 dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan, Efikasi Diri, Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar, dan Budaya terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa perbankan syariah. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak mahasiswa akuntansi dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aviana dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Tingkat Konsentrasi Belajar Siswa Terhadap Daya Pemahaman Materi pada Pembelajaran Kimia di SMA Negeri 2 Batang. Nah, berikut merupakan kerangka berpikir pada penelitian ini, yaitu H1 menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. H2 menyatakan bahwa motivasi diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Dan H3 menyatakan bahwa konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Metode penelitian. Adapun jadwal dan waktu penelitian. Waktu terlaksana penelitian ini di bulan Februari 2022 sampai dengan penelitian ini selesai. Penelitian ini dilakukan di Young Entrepreneurs Association atau YES, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya mengenai rencana penelitian. Jenis penelitian ini yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode penelitian survei. Sedangkan untuk populasi pada penelitian ini yakni mahasiswa wirausaha Fakultas Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha yang tergabung dalam Young Entrepreneur Association. Dengan jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 70 mahasiswa. Selanjutnya mengenai sampel. Sampel terdiri atas keseluruhan jumlah populasi yang ditentukan dengan purposive sampling, sehingga didapat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 47 mahasiswa. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dijabarkan berbentuk angka serta dinyatakan dengan satuan hitung. Nah, untuk sumber data, peneliti memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yakni hasil dari jawaban responden terkait instrumen penelitian.
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data jumlah mahasiswa yang memiliki usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya mengenai metode dan teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan bantuan program SPSS 22 for Windows. Nah, selanjutnya mengenai analisis statistik deskriptif. Adapun uji yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif ini yaitu yang pertama ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan koefisien determinasi. Deskripsi objek penelitian. Responden yang digunakan dalam penelitian ini yakni mahasiswa yang berasal dari 4 program studi, di antaranya S1 Pendidikan Ekonomi, D3 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi yang tergabung dalam Young Entrepreneur Association atau YES Uniksa dengan jumlah sampel yang dipakai adalah sejumlah 47 sampel. Responden mengisi kuesioner secara online melalui Google Form yang telah disediakan oleh peneliti. Adapun kriteria responden dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah memperoleh materi berbasis perpajakan. Yang kedua, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang tergabung dalam Young Entrepreneur Association atau YES, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang tergabung dalam YES dan telah memiliki usaha. Nah, waktu yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyebarkan kuesioner adalah sebanyak 10 hari, dimulai dari tanggal 24 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah, adapun hasil dari pengembalian kuesioner masing-masing program studi disajikan pada tabel rincian kuesioner berikut ini. Hasil analisis statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum, serta nilai standar deviasi seluruh variabel lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata. Nah, artinya sebaran data berupa jawaban responden pada butiran-butiran pertanyaan variabel dapat dinyatakan sudah merata. Hasil uji kualitas data. Uji kualitas data yang pertama adalah uji validitas. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh kuesioner pada instrumen penelitian yang telah digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak, motivasi diri sendiri, konsentrasi belajar, dan pemahaman pajak mahasiswa terlihat memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,288, sehingga dapat dikatakan bahwa butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut valid. Artinya, pernyataan pada kuesioner mampu menjelaskan semua yang diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, uji kualitas data yang kedua yaitu uji reliabilitas. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh kuesioner pada instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach-Alpha lebih besar dibandingkan dengan 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau keandalan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Artinya, jawaban seluruh responden terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil. Hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil uji didapat nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, data berdistribusi normal ini artinya pola data tidak menyimpang dan tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Kedua, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa pada variabel pengetahuan pajak nilai toleran sebesar 0,901 lebih besar dibandingkan dengan 0,10 dan nilai VIF adalah sebesar 1,110 lebih kecil dibandingkan dengan 10. Variabel motivasi diri sendiri nilai toleransinya adalah sebesar 0,951 lebih besar daripada 0,10 dengan nilai VIF sebesar 1,052 lebih kecil dibandingkan dengan 10. Sedangkan untuk variabel konsentrasi belajar, nilai toleransinya adalah sebesar 0,944 lebih besar dibandingkan dengan 0,10 dan nilai VIF adalah sebesar 1,059
lebih kecil dibandingkan dengan 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel independen pada model regresi yang ditunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, hal ini berarti bahwa ketika dilakukan pengujian, maka hasil akan menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, ketiga ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji menjelaskan bahwa data menyebar secara menyeluruh yang dapat dilihat pada pola scatter plot yang tidak teraturan. Nah, hal ini berarti bahwa model regresi pada model ini tidak mengandung adanya masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya analisis regresi linear berganda. Adapun penjelasan atas tabel tersebut adalah besaran nilai konstanta yang tertera pada persamaan tersebut adalah sebesar 9,573 yang menjelaskan makna bahwa apabila pengetahuan pajak X1, motivasi diri sendiri X2 dan konsentrasi belajar X3 dianggap konstan pada nilai 0, maka nilai pemahaman pajak mahasiswa adalah sebesar 9,573. Nah, yang kedua, nilai koefisien pengetahuan pajak yaitu 0,29 menjelaskan makna bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Yang ketiga, nilai koefisien motivasi diri sendiri yaitu 0,267 yang menjelaskan makna bahwa motivasi diri sendiri memiliki hubungan positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Dan yang ketiga, nilai koefisien konsentrasi belajar yaitu 0,406 menjelaskan makna bahwa konsentrasi belajar memiliki hubungan positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R-square. Hasil uji koefisien determinasi atau R-square menunjukkan nilai dari adjust R-square adalah sebesar 46,5%. Hal tersebut berarti variansi pemahaman pajak mahasiswa dipengaruhi oleh variansi pengetahuan pajak, motivasi diri sendiri, dan konsentrasi belajar. Sedangkan sisanya yang sebesar 53,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji T. Hasil uji T yang ditujukan pada tabel menjelaskan bahwa persamaan regresi menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas memiliki tingkat signifikansi di bawah taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga keseluruhan hipotesis diterima. Pembahasan yang pertama terkait dengan pengaruh pengetahuan pajak terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Nah, dalam TPB, norma subjektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi niat berperilaku, terdiri dari aspek sosial, diantaranya education, age and gender, income, religion, race, etnik, dan kultur. Mahasiswa yang berada pada lingkungan sosial yang kondusif dan berada pada lingkungan yang telah mendapatkan pendidikan perpajakan, maka mahasiswa akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan terkait perpajakan, sehingga akan lebih mudah memahaminya. Nah, pengetahuan pajak mempengaruhi pemahaman pajak mahasiswa dapat dilihat dari salah satu indikator pengetahuan, yakni mahasiswa yang mengetahui fungsi dan sanksi akan mampu memahami ketentuan umum perpajakan secara umum, karena kedua pengetahuan tersebut masuk ke dalam peraturan pajak tersebut. Yang kedua, mengenai pengaruh motivasi diri sendiri terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dan juga kesesuaian dengan tujuan perilaku. Dalam penelitian ini, berorientasi tentang pengaruh motivasi dalam melakukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, selain itu, apabila mahasiswa memiliki kondisi kontrol perilaku yang tinggi dan individu memiliki motivasi dalam diri sendiri yang kuat, maka akan membentuk niat mahasiswa untuk mewujudkan perilaku secara nyata. Nah, motivasi diri sendiri memberikan pengaruh pada pemahaman pajak mahasiswa yang dapat dilihat dari perilaku mahasiswa untuk tidak menghindar dari ketentuan perpajakan, juga menggambarkan bahwa mahasiswa telah mampu memahami terkait ketentuan umum perpajakan. Nah, yang ketiga, pengaruh konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Dalam TPB, behavior belief merupakan keyakinan akan hasil dari atau perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Nah, keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk suatu sikap untuk menangkap makna dari suatu pembelajaran. Dengan demikian, adanya keyakinan terhadap hasil yang dapat dari berkonsentrasi belajar terhadap mata kuliah perpajakan dapat memberikan pemahaman akan pajak bagi mahasiswa.
Nah, pengaruh konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa dapat dilihat dari sikap mahasiswa dalam memperhatikan setiap mata kuliah perpajakan yang disampaikan. Nah, mahasiswa yang memperhatikan setiap pembelajaran mata kuliah perpajakan akan lebih mudah memahami baik terkait ketentuan umum perpajakan maupun cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang dimiliki. Mengacu pada hasil serta pembahasan penelitian yang sudah diuraikan, maka dari itu, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu yang pertama, merujuk pada hipotesis pertama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Hasil uji hipotesis untuk variabel pengetahuan pajak mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga H1 diterima. Kedua, merujuk pada hipotesis kedua yaitu motivasi diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Hasil uji hipotesis untuk variabel motivasi diri sendiri mendapat nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga H2 diterima. Yang ketiga, merujuk pada hipotesis ketiga yaitu konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Hasil uji hipotesis untuk variabel konsentrasi belajar mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga H3 diterima. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.